Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 319. Tubuh Tyrant Hongmeng dibagi menjadi 24 tahap, dan setiap tahap dibagi menjadi tahap awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan puncak. Tubuh Hongmeng Ba tingkat 1, melunakkan kulit. Tubuh Hongmeng Ba tingkat 2, menempa tulang dan otot. Tubuh Hongmeng Ba tingkat 3, sempurnakan 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian aneh. Sekarang Tan Yun telah berhasil mengkultivasi 3 tingkat pertama dan memasuki tahap awal tingkat keempat. Temperatur tingkat keempat adalah organ dalam. Pada tahap awal tahap keempat, selama jantung, paru-paru, dan ginjal diperbaiki dan dibentuk ulang, mereka dapat memasuki tahap keempat penyelesaian kecil. Setelah tahap Xiao Cheng, hati, limpa, dan perut dan organ dalam di 6 organ dalam harus ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat memasuki tahap tingkat keempat. Pada saat itu, usus di 6 organ dalam, serta organ dalam 3 pembakar, dan organ dalam kandung kemih ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat maju ke tahap puncak tingkat 4. Pada saat itu, jika organ 6 dalam ditempa, mereka dapat memasuki tahap awal tingkat 5, dan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Tubuh manusia adalah harta praktisi yang kuat dan misterius. Ketika Tan Yun memasuki tubuh Hongmeng Ba urutan kelima, darah kosmos akan berasal dari tubuhnya, dan tubuhnya akan meroket. Kemudian, dia akan menjadi kuat. Pada saat ini, Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng. Ada harapan kuat di mata bintangnya. Sekarang saat dia memasuki hegemoni tingkat keempat, Anda dapat mengontrol 40 helai cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuh Anda sekaligus. Telan untukku. Tan Yun menghela nafas. Segera, 40 helai cairan suci-suci, seperti naga, naik dari permukaan cairan seperti lautan, dan berputar di sekelilingnya perlahan, berubah menjadi helai yang tak terpisahkan, perlahan memisahkan udara. Setelah mengebor ke tengah alisnya, turun ke jantung. Apa? Pada saat ini, di puncak gunung yang hancur, Tan Yun membuat suara kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, wajah dan lehernya menonjol dengan pembuluh darah biru seperti cacing, dan gumpalan darah meluap dari 7 lubang. Dia mengertakkan gigi dan berguling di puncak. Jika dia bisa melihat melalui tubuhnya, dia akan terkejut menemukan bahwa pada saat ini, helai cairan surgawi Hongmeng dengan gila-gilaan menggerogoti dan menghancurkan hatinya. Badai rasa sakit yang hebat menghancurkan seluruh saraf tubuh Tan Yun, membuatnya tidak bisa lumpuh begitu menyakitkan, dia hanya bisa menahannya dengan keras. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang putus asa untuk hidup, mendengar suara cemas kera iblis-iblis, "Tuan, ada apa denganmu?" Lalu, ada suara panik lainnya, "Tuan, ada apa denganmu?" Tan Yun, yang jatuh di tanah, melihat ke atas dan menemukan bahwa singa naga emas, yang telah melonjak hingga 300 kaki, memancarkan aura tingkat 4 yang baru lahir. Mata Tan Yun merah, dan dia tersenyum dengan wajah yang kuat, "Aku baik-baik saja, aku berkultivasi, jangan ganggu aku selanjutnya, tetap di sisiku dan lindungi aku." Waktu berlalu, Tan Yun kesakitan, bersikeras selama setengah tahun. Pada saat ini, hatinya telah menghilang, dan untaian cairan suci berubah menjadi penampilan hatinya. Wajah Tan Yun pucat, tinjunya mengepal, dan 10 buku jarinya berderit. Dia tahu bahwa selanjutnya, proses pembentukan kembali hati menjadi lebih lambat dan lebih menyakitkan. Wow, ketika Tan Yun gemetar hebat, cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng dilinci mulai dengan cepat menembus ke dahinya, mengalir ke jantungnya. Hati seukuran kepalan tangan, seperti jurang, menelan aliran cairan ilahi Hongmeng. Sebulan kemudian, hatinya berangsur-angsur berubah dari cair menjadi padat. Pada saat yang sama, dojo berjasa. Setelah Tuoba Yingying, Mu Mengyi,
dan Zhong Wu Xiao merasakan getaran jiwa janin pertama di tubuh mereka. Ketiga pedang wanita itu terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu dan terbang menuju tempat di mana tidak ada seorang pun yang berpenghuni. 1 jam kemudian, Huang Fuyu dan Sue Zian juga buru-buru menerbangkan pedang mereka keluar dari gulungan ruang waktu, dan terbang menjauh dari dojo berjasa dengan tergesa-gesa, mencari tempat untuk menyeberangi perampokan. 2 hari kemudian, Mo Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, 5 dari mereka terbang melintasi langit, dan akhirnya melayang di atas puncak tempat Tan Yun berada. Pada saat ini, dari 5 orang yang berdiri di kehampaan, dapat dilihat bahwa 5 orang telah memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Keratua, ada apa dengan Tan Yun? Mo Mengyi dan Zhong Wu Xiao melihat ke bawah ke puncak 7 lubang yang berdarah. Tubuh Tan Yun gemetar, dengan cemas terbang ke depan kera iblis dan bertanya. Jangan khawatir Nyonya, tuannya ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Kera iblis berkata dengan hormat. Ya, saudaraku yang kedua benar. Pada saat ini, suara sederhana dan jujur dari singa naga emas keluar dari mulutnya. Semua orang tercengang, hanya untuk menyadari bahwa singa naga emas telah memasuki tahap awal tahap keempat dari tahap ketiga. Pada saat ini, kera iblis melirik Huang Fuyu, di dalam hatinya, Huang Fuyu masih orang luar. Memanggil singa naga emas dan Tuo Bai Yingying ke gunung lain, dan memberitahu naga singa emas bahwa Tuo Bai Yingying adalah reinkarnasi dewa surgawi. Setelah singa naga emas mendengarnya, mereka secara alami sangat gembira. Kedua binatang dan yang lainnya berbicara dengan sangat gembira. Scene berganti. Selama 5 tahun Sen Subing berada di gulungan ruang waktu, dia dipromosikan dari tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi ke tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi. Dan Sen Suzhen masih merupakan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Dalam 5 tahun, dia masih tidak menyentuh penghalang alam jiwa suci. Setelah Sen Subing meninggalkan retret, dia tidak menemukan jejak kaki Tan Yun, Mo Mengyi dan lainnya. Setelah berpisah dari Sen Suzhen, dia pergi ke lembah peri tempat Tan Yun dan Mo Mengyi tinggal, tetapi masih tidak menemukan Tan Yun. Pada saat yang sama, di puncak, Tan Yun, dengan ekspresi menyakitkan, mulai memancarkan darah dengan lingkaran emas samar di hatinya yang kokoh. Dalam sekejap mata, setelah 1 bulan lagi, Sen Subing masih tidak menemukan Tan Yun, Mo Mengyi, dan Zhong Wu Xiao, dan sedikit khawatir. Jadi dia menemukan Tan Tailong, yang berada di garis pelayanan jasa Xianmen, dan memintanya untuk mencari Tan Yun. Tan Tailong adalah paman kedua dari Tan Tai Xuanzong, dan dia telah berada di garis kebajikan beberapa tahun yang lalu. Tan Tailong melepaskan indera spiritual yang kuat. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Sen Subing bahwa Tan Yun berada di puncak 50.000 mil barat laut. Setelah Sen Subing dengan senang hati berterima kasih padanya, dia terbang menuju gunung di mana Tan Yun berada di langit. Tan Tailong menggelengkan alisnya. Gadis ini, penampilannya barusan, bukanlah yang seharusnya dimiliki seorang murid. Tan Tailong yang licik memiliki sedikit pencerahan di matanya. Mungkinkah Subing, seperti Xianer, juga digerakkan oleh Tan Yun? Setengah jam kemudian, di lautan awan yang luas, Sen Subing berdiri di udara, dengan penuh kasih menatap Tan Yun di puncak. Setelah menonton ini diam-diam sejenak, dia pergi dengan senyum di wajahnya. 3 bulan kemudian, akhirnya Tan Yun menerobos tubuh Hong Meba tingkat 4. Tan Yun duduk bersila, rambutnya menari, kesadaran spiritualnya terbentang dengan kecepatan cahaya ke segala arah. Sebuah radius 5.000 mil, 6.800 mil, yang segera melampaui radius sebelumnya 7.500 mil. Kemudian berhenti sampai radius 1.000 li. Tan Yun, seberapa kuat jiwamu? Mo Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan berani, dibandingkan dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi. Apa, sangat kuat, kecuali Tuo Bai Yingying tampak sangat tenang. Mo Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu berseru tak percaya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara bel ajaib masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. 3 lonceng berbunyi, kepala sekte ada di dojo yang berjasa, ada sesuatu yang penting untuk memanggil kita, ayo pergi.
Tan Yun berkata, singkirkan kera iblis, singa naga emas, melintasi kehampaan bersama semua orang, dan terbang menuju dojo yang berjasa. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun dan yang lainnya terbang ke dojo, mereka menemukan bahwa lebih dari 13.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Tantai Xuanzong dengan hormat di platform tinggi nomor 1. Pada saat ini, di belakang Tantai Xuanzong, 4 lelaki tua berdiri dengan hormat. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi dari 3 tetua, dan pikirannya terkejut, 4 orang ini setidaknya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari alam jiwa suci. Mungkinkah itu? Master Sekte meminta mereka untuk mengelola garis gerbang berjasa yang abadi. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menyela pikiran Tan Yun. Dia menatap murid dari garis berjasa, dengan ekspresi serius. Selanjutnya, raja ini akan mengumumkan 3 hal. Pertama, sekarang setelah divisi berjasa bisa masuk gerbang suci telah ditetapkan, murid-murid yang dipromosikan ke alam jiwa ilahi dapat memasuki jalur kultivasi gerbang suci mulai sekarang. Mendengar itu, ratusan murid yang telah dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa ilahi sangat bersemangat. Tantai Xuanzong menatap Sen Subing dan Sen Suzhen di depan murid-muridnya, dan berkata dengan keras, Subing, Suzhen mendengarkan. Bawahan ada di sini. Sen Subing dan Sen Suzhen berlutut dengan ekspresi gembira. Tantai Xuanzong berkata dengan senyum di wajahnya, mulai sekarang, raja ini akan menunjuk Sen Subing sebagai kepala gerbang suci yang berjasa. Sen Suzhen adalah penatua tertinggi dari garis berjasa gerbang suci. Sen Subing dan Sen Suzhen bersujud, terima kasih untuk bawahanmu. Yah, bangun. Tantai Xuanzong membiarkan kedua putrinya bangun, melihat kembali ke 4 tetua, dan mengumumkan, mulai sekarang, Master Sekte ini akan memberitahu nama Tantayan, seorang tetua agung dari layanan berjasa Xianmen. Feng Tantai ditunjuk sebagai tetua kedua dari divisi berjasa Xianmen. Feng Tantai adalah 3 tetua dari divisi berjasa Xianmen. Feng Tantai Zong adalah 4 sesepuh dari cabang berjasa Xianmen. Begitu kata-kata itu jatuh, keempat tetua bersujud ke arah Tantai Xuanzong, dan berkata dengan hormat, bawahan, terima kasih, Sekte Master. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata tanpa ragu, mulai sekarang, kalian berempat harus mengambil penguatan gerbang dalam dan gerbang abadi sebagai tanggung jawab Anda sendiri, dan ingat untuk tidak mengendur. Selain itu, Sen Subing adalah orang terhormat di seluruh lini divisi berjasa. Perintahnya adalah perintah dari Master Sekte ini. Siapapun yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Setelah mendengar ini, mereka berempat berkata dengan keras, bawahan patuh. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, membiarkan mereka berempat bangun, memandang Sen Subing, dan berkata, Subing, posisi divisi berjasa gerbang suci, guru sekte ini telah memberitahu Anda sekarang dapat memimpin para murid, pergi ke gerbang suci. Tentu saja, paman kedua dari Master Sekte ini juga akan pergi bersamamu. Setelah Sen Subing menerima pesanan, dia melihat kembali ke Sen Qingqiu dan berkata, kamu dan keempat tetua akan menyerahkan masalah, dan kemudian ikuti aku ke gerbang suci. Iya Nona, Sen Qingqiu berkata dengan hormat. Tan Yun, ayo naik. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar. Itu Tuan. Ketika Tan Yun menyapu platform tinggi berjasa No. 1, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Sekte Master, apa pesananmu? Tan Yun membungkuk. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingat bahwa saya memberitahu Anda tentang mata-mata gerbang suci? Ingat, pintu suci kepala divisi Pil Gong Sun Yang Chun, kepala Kimai Xie Jue Chen, kepala Fumai Zhu Dao Sheng, kepala formasi Feng Qingcheng, dan kepala divisi jiwa binatang Duan Changqiong. Selain itu, ada 30 penatua secara total, termasuk divisi Pil Gerbang Suci, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci, jimat, instrumen, dan mata-mata formasi. Tantai Xuanzong dengan sungguh-sungguh berkata, ingat saja, di antara orang-orang ini, seseorang harus dikirim kembali untuk berurusan dengan Anda karena Anda disukai oleh raja ini. Anda akan berjalan di atas es tipis di gerbang suci di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati.
Murid mengerti, murid tahu bagaimana menghadapinya. Tan Yun berkata dengan hormat, tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, Duan Changtian. Duan Changqiang, apakah itu hanya kebetulan? Tan Yun, apa yang kamu bicarakan? Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya, Master Sekte, Kepala Duan Changqiang dari jalur jiwa binatang pintu suci, apakah Anda tahu dari mana asalnya? Dia, aku tahu itu secara alami. Tantai Xuanzong mencibir, dia dari dinasti Nangong, ada apa? Tan Yun membungkuk dan berkata, Sekte Guru, memang benar bahwa murid dan Duan Changtian dari dinasti suci Nangong memiliki perbedaan pendapat. Bisakah Anda menyingkat citra memori Duan Changqi untuk dilihat muridnya? Iya, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya kosong, berubah menjadi sesepuh berusia 90 tahun. Tan Yun menatap lelaki tua itu. Penampilan Duan Changtian menemukan bahwa keduanya sangat mirip. Tan Yun menyimpulkan bahwa 80% dari keduanya adalah saudara, atau setidaknya kerabat dekat. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu mengapa Duan Changqiang akan dicampur ke dalam Huang Fu Shengzong dengan warna aslinya, karena Duan Changqiang tidak berani menggunakan penyamaran, akan mudah untuk melihat barang antik Huang Fu Shengzong. Seperti dugaan Tan Yun, Duan Changqiang dan Duan Changtian memang bersaudara. Pada saat ini, Duan Changqiang, yang bertindak hati-hati, tidak tahu bahwa Tan Yun telah menebak identitasnya dari Duan Changtian. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan ekspresi jelek dan berkata, ada apa? Master Sekte, jika muridnya tidak salah menebak, Duan Changqiang memiliki hubungan darah dengan musuh muridnya Duan Changtian. Tan Yun berkata dengan kejam. Iya, setelah Tantai Xuanzong mengangguk, dia tidak banyak bertanya, tetapi menasihati, Tan Yun, aku tahu kamu dilindungi oleh kera, tetapi kamu ingat bahwa mata-mata di gerbang suci ini bukan pilihan terakhir. Jangan berurusan dengan mereka, terutama 5 kepala suku teratas. Begitu Anda berurusan, kemungkinan besar mereka akan mempengaruhi Anda. Jika mereka membalasmu, kamu hanya bisa melindungi dirimu sendiri untuk saat ini, mengerti? Mata Tan Yun berkedip, murid itu mengerti. Iya, Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun, ingat, ada 168 orang suci dan 86 orang suci di 9 nadi gerbang suci lainnya. Murid-murid ini adalah lawan sejatimu. Suzerain ini hanya memiliki satu syarat, kamu harus mengingatnya. Itu untuk membiarkan putra dan orang suci-suci yang menghalangi Anda menjadi batu loncatan dalam pertumbuhan Anda. Anda tidak hanya harus menjadi yang pertama di pintu luar, pintu dalam, dan pintu peri, tetapi juga pintu suci terlebih dahulu. Tuan Sekte ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Anda, dan jangan mengecewakan Tuan Sekte ini. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu tidak akan mengecewakanmu. Oke, Master Sekte ini menantikan penampilanmu. Tantai Xuanzong berkata, dan secara khusus menasihati, Tan Yun, Huang Fuyu adalah anak dari teman dekat Master Sekte ini, kamu harus melindunginya. Murid itu mengerti. Tan Yun berkata dengan hormat. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke langit dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Shen Subing telah mengendalikan perahu roh, membawa 312 murid realem jiwa ilahi, dan Shen Suzhen dan Shen Qingqiu sedang menunggunya. Wow! Setelah Tan Yun menjarah perahu roh, keempat tetua membungkuk dan berkata, bawahan memberi kepala dan para tetua juga. Kemudian lebih dari 10.000 murid bersujud dan berteriak, murid dengan hormat mengutus kepala. Dalam suara pasang surut para murid, Shen Subing mengemudikan perahu roh dan menghilang di atas dojo yang berjasa. Gerbang suci Huang Fu Shengzong terletak jauh di dalam alam rahasia Huang Fu, seluas 700.000 li. Gerbang suci terutama terdiri dari pegunungan terjal. Karena gunung peri yang menjulang ke awan seperti gelombang bergelombang besar satu sama lain, gerbang suci juga disebut domain Biluolingshan. Kota Shengmenfang terletak di area tengah pegunungan Biluoling, seluas 3.000 mil. Seluruh Fangcheng, di bawah restu formasi, ditangguhkan dalam kehampaan ribuan kaki, dan di bawah Fangcheng adalah sebuah danau dengan radius ribuan mil. Danau itu sehitam tinta,
memancarkan atmosfer kehancuran yang dahsyat. Danau ini adalah danau kehancuran yang mengejutkan. Di kekosongan timur di depan danau kehancuran, ada platform besar yang ditangguhkan ke segala arah, platform kehancuran. Begitu ada seorang murid, dan di kota Fangcheng dari perselisihan hingga kematian tanpa akhir, Anda dapat pergi ke platform kehancuran untuk bertarung. Platform kehancuran didirikan oleh Tuan Leluhur ketika dia mendirikan Huang Fu Shengsong. Selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di panggung kehancuran, menyebabkan darah merembes ke dalam platform dan tampak berlumuran darah. Keesokan harinya, pada siang hari, Shen Subing mengendarai perahu roh, dan menerbangkan kerumunan dari timur kota Shengmenfang, menuju ke timur sepanjang jalan, setelah melakukan perjalanan melalui puncak peri 30.000 mil, dan berhenti terbang di depan puncak yang megah. Terbang jauh-jauh, Tan Yun dan yang lainnya belajar dari Shen Subing bahwa di wilayah pegunungan Biluoling, 9 divisi lainnya adalah yang terjauh dari Fangcheng, dan hanya gerbang gunung prestasinya sendiri yang hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat ke puncak peri yang menutupi langit di depan mereka, tetapi melihat bahwa air terjun mengalir di tengah-tengah gunung. Di sebuah monumen besar yang berdiri di atas air terjun, itu diukir dengan kuat dengan, di tanah suci layanan berjasa, para penyusup mati, 8 karakter raksasa. Melihat melalui tirai air terjun yang lebarnya ribuan meter, samar-samar Anda bisa melihat lubang gelap dengan diameter ratusan meter. Kemudian, Shen Subing memberitahu Tan Yun dan yang lainnya bahwa lubang hitam pekat adalah pintu masuk ke tanah suci. Pintu masuk dilengkapi dengan formasi. Hanya dengan memegang token peringkat tinggi dan murid dari jalur berjasa gerbang suci, Anda dapat melewati pintu masuk alam rahasia dengan aman dan memasuki tanah suci berjasa. Tanpa token, bahkan jika praktisi di alam kesempurnaan jiwa suci masuk secara paksa, mereka akan dihancurkan oleh formasi. Sebagian besar murid senang setelah mendengar ini. Setelah itu, Shen Subing mengeluarkan kepala token berjasa, menjentikkan jari Qian Qianyu, dan setelah sinar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam token, seberkas cahaya terang meledak dari token dan melesat ke pintu masuk rahasia air terjun. Shen Subing mengendarai perahu roh dengan kecepatan ekstrim, melewati pintu masuk alam rahasia, dan muncul di alam rahasia suci berjasa. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat sekeliling alam suci yang berjasa dan mau tidak mau terkejut. Tetapi ditemukan bahwa alam rahasia gerbang suci berjasa lebih luas 2x daripada abadi. Tan Tailong membelai janggutnya dan tersenyum, "Anak-anak kecil, agar kalian dapat beradaptasi dengan tanah suci berjasa sesegera mungkin, penguasa mengirim seseorang untuk menciptakan tanah suci berjasa sesuai dengan pola alam rahasia berjasa." Di tanah suci berjasa, ada juga dojo berjasa dengan 10 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi di dojo. Selain 10 gulungan ruang waktu perangkat sub berdaulat kelas bawah, 5 yang kelas menengah, 3 yang kelas atas, dan 2 yang kelas atas, ada juga gulungan ruang waktu perangkat bawahan kelas bawah. Semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa ada juga gulungan ruang waktu dari perangkat mulia kelas bawah. Anda tahu, 1 hari berlatih di dalam sama dengan 60 hari di luar. Anak-anak kecil, jangan terlalu senang terlalu dini. Tan Tailong menghela nafas, membuka gulungan waktu dan ruang dari perangkat sub penguasa tingkat rendah membutuhkan 10.000 batu roh terbaik untuk 1 hari. Dibutuhkan 20.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas menengah dalam 1 hari. Dibutuhkan 30.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas atas selama 1 hari. Dan untuk menghidupkan kelas atas 1 hari, kamu membutuhkan 50.000 batu roh kelas atas. Tetapi jika kamu ingin mengaktifkan gulungan waktu dan ruang dari senjata bangsawan kelas bawah selama sehari, itu akan menghabiskan biaya 100.000 batu roh kelas atas. Hari ini, di tanah suci berjasa, hanya ada 10 tambang biji tingkat rendah, 8 tingkat menengah, 5 tingkat tinggi, dan 3 tingkat atas. Bersama-sama, tambang biji ini dapat ditambang selama sebulan penuh, dan hanya cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat kelas rendah 1 hari. Jadi, jangan terlalu cepat senang. Ada gulungan kosong, tetapi dalam jangka pendek, itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Mendengar ini,
Tan Yun diam-diam berpikir dengan cemberut, prioritas utama adalah saya harus mendapatkan ramuan untuk menyempurnakan pil Fuxin Zun terbaik, dan kemudian memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan batu roh yang cukup untuk membuka kelas bawah. Gulir ruang waktu Zun. Hanya dengan cara ini kita dapat menyempurnakan Fuxin Zun dan terbaik untuk Yukin sesegera mungkin, dan membiarkan dia menyingkirkan penderitaan penyakit jantung sesegera mungkin. Pikiran Tan Yun berlari kencang, bagaimana cara mendapatkan batu roh itu? Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang ke dojo yang berjasa, dan kemudian mengalokasikan lembah peri budidaya kepada para murid. Lembah peri Tan Yun masih nomor 1. Mu Mengino. 2. Zhong Wu Xiaono. 3. Tuoba Yingyingno. 4. Sueziano. 5. Namong Ruxueno. 6. Dan Huang Fuyuno. 7. Kemudian, Sen Subing menunjuk Sen Qingqiu sebagai tetua kedua dari divisi berjasa gerbang suci, dan membiarkan dia bertanggung jawab untuk merancang baju gerbang abadi. Kostum murid berjasa gerbang suci dan abadi hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 2 karakter Bingyun pada kostum telah diubah menjadi 4 karakter Sengmen Bingyun. Setelah mengatur segalanya, Sen Subing memandang Tan Yun, lalu memandang para murid, dan berkata, tempat para murid berlatih di alam rahasia jasa abadi adalah lembah peri awan beku, dan tempat tinggalmu adalah Bingyun. Domain lembah suci. Setelah itu, Sen Subing melihat ke arah Sen Qingqiu, yang masih berada di kesempurnaan besar pemurnian jiwa, dan berkata, nanti, Anda akan membawa beberapa murid ke Fangcheng, dan ketika Anda menemukan toko untuk menyesuaikan kebutuhan, Anda tidak boleh tinggal di Fangcheng lagi untuk menghindari terjebak dalam divisi lain. Orang-orang meminta masalah. Juga, meskipun alam rahasia berjasa kita hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng, kita tidak boleh menganggap enteng untuk mencegah serangan diam-diam. Mendengar ini, Sen Qingqiu dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Setelah itu, Sen Qingqiu memandang Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan, dan berkata, kalian bertiga, temani sesepuh ini. Ini penatua kedua. Ketiganya berkata dengan hormat. Sen Qingqiu mengorbankan perahu roh, dan ketika dia hendak pergi bersama mereka bertiga, Tan Yun berkata, penatua kedua, muridnya juga akan pergi ke Fangcheng untuk membeli obat mujarab, murid itu akan pergi bersamamu. Hahaha, oke, naik. Setelah Sen Qingqiu berkata, Tan Yun menyapu perahu roh. Desir-desir. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying meraih perahu roh bersama-sama. Kakak ipar, aku juga ingin berbelanja di Fangcheng. Suezian berubah menjadi bayangan ungu dan muncul di perahu roh. Aku juga ingin pergi, kata Huang Fuyu, terbang ke udara dan mendarat di perahu roh. Ini lucu, kenapa kamu ada di mana-mana? Suezian melirik Huang Fuyu, hantu itu tidak akan pernah pergi. Menurutmu siapa hantu yang tidak akan pergi? Huang Fu mengangkat alisnya, percaya atau tidak, aku mengalahkanmu. Kamu, Suezian diinterupsi oleh Tan Yun segera setelah dia berkata, Ziyan, berhenti membuat masalah, aku tidak akan membawamu jika kamu membuat masalah lagi. Suezian melirik Huang Fuyu sebelum dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sen Subing memandang Sen Suzhen, dan suara khawatir masuk ke telinga Sen Suzhen, saudari, saya tidak nyaman ketika mereka pergi, silakan ikut dengan mereka. Sen Suzhen tersenyum, bibir merah terangnya menempel di telinga Sen Subing, dan suaranya berkata, kakak, saya pikir Anda mengkhawatirkannya. Apakah Anda tidak menyukai tuan Anda? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Kakak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sebelum kata-kata Sen Subing jatuh, Sen Suzhen menatap Sen Subing dengan tatapan putih dan menembaknya ke perahu roh. Setelah itu, Sen Qingqiu mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari tanah suci, dan membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk terbang di luar Fangcheng. Semua orang turun dari perahu roh, dan tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh, berkelebat dari diri mereka sendiri. Tan Yun melihat di bawah gerbang kota, ratusan murid alam jiwa ilahi lainnya, menatapnya dengan tidak ramah, dengan penghinaan yang dalam di mata mereka.